Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisnawati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Berikut video pembelajaran sit-in saya yang kedua. Selamat menyaksikan. Dosen Ibu, Bu Emi, sapa dulu. Hai. Hai. Ayo. Halo. Ini Kalimantan Tengah, Bu. Kenapa, Bu? Habis hujan, Bu. Makanya ada satu orang siswa yang nggak hadir ini karena di sini kan kondisinya tuh becek, Bu. Jadi kan di tengah sawit gitu. Jadi kalau hujan itu becek, jadi nggak bisa hadir. Ya, Bu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Pagi, Ibu. Ya, supaya semangatnya nanti sampai belajar pembelajaran, kita yel-yel SMK dulu ya. Siap? Siap. SMK? Bisa. SMK? SMK? Bisa. Sampai berakhir nanti harus tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Ayo. Teman-temanku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Berdoa semoga nanti kegiatan kita lancar sampai berakhir nanti ya. Selanjutnya seperti biasa Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Silahkan sesuai urutan absen kalian akses barcode yang ada di papan tulis. Silahkan maju satu-satu untuk absen. Ya, dari Aib Jerry Rahman. Langsung maju aja.
kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita setelah melakukan diskusi dan menghasilkan proyek, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep sifat-sifat bilangan berpangkat dengan benar. Jadi nanti kalian diskusi, kemarin kalian sudah diskusi ya di rumah atau di luar kelas ini ya, dan menghasilkan proyek dan nanti akan didiskusikan presentasi di depan. Kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebelum kalian mempelajari sifat-sifat bilangan berpangkat, materi prasyarat yang harus kalian pahami yaitu tentang perkalian bilangan berulang. Ada yang bisa memberi contoh dengan Ibu? Seperti apa perkalian bilangan berulang itu? Itu kayak 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya 8. Oh ya, jadi perkalian berulang itu ada angka yang sama itu dikalikan berulang, itu namanya perkalian bilangan berulang. Ada lagi yang mau memberi contoh perkalian berulang? Ada? Contohnya itu ya ada, misalkan tadi dari SD itu ada 2, misalkan bisa 3 kali 3 kali 3 kali 3 seperti itu. Itu adalah perkalian bilangan berulang. Nah, sekarang adalah penerapan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak ya, ada di bidang ekonomi itu di bank, terus ada pertumbuhan penduduk, ada di bidang biologi, ada di bidang fisika, masih banyak lagi ya, masih banyak lagi bidang yang ada berhubungan dengan bilangan berpangkat. Nah, sekarang Ibu perlihatkan video tentang salah satu contohnya tentang bidang ekonomi, yaitu perbankan, yang bisa diselesaikan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat.
kehidupan sehari seperti di bank itu bisa diselesaikan menggunakan sifat-sifat bilangan angka. Ini salah satu contohnya. Dan bisa menjadi. Sudah ya, jadi nanti setelah kalian diskusi dan proyek nanti kalian bikin ini, kalian diharapkan nanti bisa juga menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari menggunakan sifat-sifat bilangan angka. Selanjutnya adalah langsung kita ke slide selanjutnya. Nah, ini pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar ini adalah di fase ke-1 itu kegiatan inti untuk pembelajaran
pertanyaan dasar ini sudah kita laksanakan kemarin. Terus selanjutnya mendesain perencanaan proyek. Kemarin juga sudah kalian mendesain perencanaan proyek, sudah kalian kirim ke ibu juga desainnya. Terus pada selanjutnya menyusun jadwal. Kemarin juga kalian sudah menyusun jadwal ya, menyusun jadwal rencana kalian untuk menyelesaikan proyek. Terus yang selanjutnya ya, sekarang adalah di fase ke-5, yaitu menguji hasil. Yaitu kalian presentasi hasil pembelajaran kalian, bikin proyek kemarin ya. Sekarang langsung aja kita sama-sama undi ya. Harus lihat semua ini ya, urutan tampil. Silahkan nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan sini. Silakan. Ambilnya di tangan ibu aja lah. Nah ini. Ayo perwakilan kelompok. Kelompok 1 urutan berapa? Kelompok 1 urutan kedua, kelompok 2 urutan kelima, kelompok 3 urutan 3, kelompok 4 urutan keempat, kelompok 5 urutan pertama ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang meta konsep yang akan dibacakan oleh Dana. Orang yang jelasin. ditemukan oleh John Schaeffer pada tahun 1550 sampai 1617. Schaeffer merupakan seorang bangsawan dari Merkistan, Polandia, yang juga merupakan fonema dari bilangan logaritma yang memiliki hubungan dengan bilangan eksponen atau perbankan. Lanjut, dalam masalah kehidupan sehari-hari, fungsi eksponen dan logaritma dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan produk yang dimulai dengan awal Nanti kalau misalkan satu hingga batas waktu tertentu. Lanjut, rumus 1 A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Lanjut, yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Lanjut, yang ketiga, dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat M sama dengan A MN. Lanjut, yang keempat, A
pangkat A, B pangkat M sama dengan A, M, B pangkat N. Lanjut yang kelima. Dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat Dalam ilmu biologi ada pertumbuhan jenis amoeba tertentu. Misalnya, pertumbuhan mengikuti fungsi eksponen berikut. AT sama dengan AO dikali dalam kurung 2T. Dengan AO adalah banyak amoeba pada awal pengamatan dan T adalah waktu saat pengamatan terjadi dalam suatu menit. Jika diketahui pada awal pengamatan pukul 09.00 ada 100 amoeba, maka berapa banyak amoeba setelah dilakukan pengamatan pada pukul 09.10? Sama dengan 100 amoeba T sama dengan 10 menit AT sama dengan AO dikali dalam kurung 2 T sama dengan 100 dikali dalam kurung 2 10 sama dengan 100 dikali 1024 sama dengan 102.400. Jadi akan ada 102.400 amoeba pada pengamatan pukul 09.10. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan kami perkenalkan diri dari kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Mas Erika Selvi Pembiana. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menanyakan tentang apakah ada tokoh lain selain John Napier? Ada, yaitu M. Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Tujuan eksponen untuk meningkat penulisan perkalian bilangan yang sama. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang. Terima kasih. Selanjutnya ada? Perkenalkan, saya Sri Panisti dari kelompok 1 ingin menanyakan kenapa kalian memilih tokoh John Napier? Karena Jonathan paling dikenal sebagai penemu logaritma. Dia juga menemukan apa yang disebut ulang Napier dan membuat umum penggunaan koma desimal dalam aritmatika dan matematika. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Cukup? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, urutan kedua langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami peta konsep yang bertema eksponen atau bilangan berpangkat yang akan dibacakan oleh Esti. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu apa itu sejarah eksponen. Penggunaan kata eksponen dalam matematika modern tercatat pertama kali dalam buku Arithmetic Integral yang ditulis oleh seorang ahli matematika asal Inggris. Namun demikian, saat itu istilah eksponen hanya digunakan untuk bilangan dasar 2. Jadi, istilah eksponen 3 berarti 2 pangkat 3 yang bernilai 8. Siapa itu tokoh matematika asal Inggris? Michael Stifel, tokoh matematika asal Inggris yang lahir pada tahun 1487 dan wafat pada 1567. Berikut adalah beberapa rumus eksponen atau bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N.
Yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Dan yang terakhir, A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Dan ini adalah contoh eksponen dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata dalam bidang ekonomi. Pada jumlah penduduk di Desa Pangkemiri pada tahun 2020 berjumlah 2.500 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di desa tersebut sekitar 2% per tahun. Penyelesaiannya, diketahui banyak penduduk di Desa Pangkemiri pada tahun 2020 adalah 2,5 juta jiwa. Dan laju pertumbuhannya adalah 0,02 per tahun. Yang ditanya adalah A. Memodelkan jumlah penduduk. B. Tentukan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2030. Kita jawab dulu yang A, yaitu memodelkan jumlah penduduk. Rumusnya Y sama dengan B dikali A pangkat N. Jadi model matematikanya adalah Y sama dengan 2,5 dikali 1,2 pangkat N. Lanjut ke yang B, yaitu tentukan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2030. 2030 dikurang 2020 adalah 10. Kita masukkan model matematika yang sudah kita temukan tadi, yaitu Y sama dengan 2,5 dikali 1,2 pangkat N. Nilai N tersebut adalah 10. Jadi hasilnya adalah 3.047.486. Kita ambil tiga angka di depannya saja, yaitu 3,04. Jadi perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2030 adalah 3,04 juta jiwa. Dan yang terakhir adalah referensi. Referensi yang kita pakai adalah https://m.kumparan.com sifat-sifat bilangan berpangkat dalam matematika. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, pada usia berapakah Michael Stifel menemukan rumus eksponen? Michael Stifel adalah seorang matematikawan Jerman yang menemukan logaritma secara independen dan Napier dengan menggunakan pendekatan yang sangat berbeda. Pada tahun 1535, Stifel menjadi ahli matematika yang serius. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa kalian memilih Michael Stifel? Karena Michael Stifel adalah seorang matematikawan Jerman yang menemukan logaritma secara independen dan dari Napier dengan menggunakan pendekatan yang sangat berbeda. Ada pertanyaan lagi?
Baik, kita akan dulu presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peta konsep sifat-sifat bilangan berpangkat yang dibacakan oleh Miranda. Sejarah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ditemukan oleh John Napier 1550 sampai 1617. Napier merupakan seorang bangsawan dari Medikistan, Skotlandia, yang juga merupakan menemu dan bilangan logaritma. Tokoh matematika. Bilangan berpangkat John Napier. Sifat-sifat rumus. Di sini ada 4 rumus bilangan berpangkat. Yang pertama, bagian A, AN kali AN sama dengan AN plus N. Bagian B, AN bagi AN sama dengan AN min N. Bagian C, buka kurung, AN buka tutup kurung pangkat N sama dengan AN N. Syaratnya sama dengan A tidak sama dengan 0. Bagian D, buka kurung, A kali B tutup kurung pangkat N sama dengan AN kali GN. Bidang kesehatan. Untuk menghitung banyaknya bakteri pada wadah tertentu. Referensinya adalah webco.id. ide. Soalnya adalah komposisi bakteri yang tersebut dalam suatu wadah terbentuk persegi panjang, yaitu sebanyak 4,2 kali 10 pangkat 7. Jika panjang dan lebar wadah tersebut masing-masing 10 cm dan 7 cm, berapa kepadatan bakteri pada wadah tersebut? Jawabannya adalah luas wadah P kali L 10 cm kali 7 cm 100 meter kali 7 meter adalah adalah 7.000 meter. Kepadatannya adalah jumlah penduduk luas wilayah 42 juta bakteri kali 7.000 meter. Jawabannya adalah jawabannya adalah 6.000 bakteri meter. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Siti Panisi, perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya, kenapa kelompok kalian mengambil bidang kesehatan? Karena ketertarikan terhadap masalah kesehatan agar dapat hidup sehat. pertanyaan lainnya? Perkenalkan, saya Saiful dari kelompok 2 ingin bertanya, untuk referensi dari
www.id kalian memakai untuk bagian yang mana? Terima kasih. Untuk bagian sifat, karena referensi ini ada penjelasan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada lagi yang ingin tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan di. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya pada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya urutan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melanjutkan hasil diskusi kami tentang peta konsep yang bertema bilangan berpangkat. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu sejarahnya. Bilangan berpangkat ditemukan Jean-Napier tahun 1550 sampai 1617. Napier merupakan seorang bangsawan dari Merchiston, Skotlandia yang juga merupakan penemu dari bilangan logaritma yang memiliki hubungan dengan bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Yang kedua ada sifat rumus. Sifat rumus dibagi menjadi 6. Yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan M tambah N. Yang kedua A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang M. Yang ketiga A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang keempat A per D pangkat M sama dengan A pangkat M per D pangkat M. Yang kelima A pangkat 0 sama dengan 1. Yang keenam A pangkat min M sama dengan A 1 per A pangkat M. Contoh soal eksponen di kehidupan sehari-hari dalam bidang biologi. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wilayah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah dirinya sendiri menjadi 3 virus. Setelah setengah jam dan penyerangan sistem kekebalan tubuh, beberapa jumlah dari dalam tubuh manusia dalam 6 jam. Lanjut ke penyelesaian Yang lainnya pembelahan virus sama memperhatikan ya, dengan 3 tetap ekor setiap perhatikan. 0,5 jam. Dalam pembentukan berpangkatan virus sama dengan bilangan pokok sama dengan 3. Lama waktunya sama dengan basis atau pangkat sama dengan 6 kali 0,5 sama dengan 12. Maka yang didapat adalah 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 12 sama dengan 534.441. Lanjut ke referensi. Ada PPS, WW, VTZ, COP, PRI, Vektor, NIC, MAP. Dari presentasi kami apakah ada ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, saya Sultani, perwakilan dari kelompok 5. Bisakah kalian memberikan contoh dari rumus yang pertama? Ya, kalian jawab pertanyaan dari Puput. A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Contohnya 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 6 tambah 7 sama dengan 5 pangkat 13. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan. Semangat Ibu. Perkenalkan, saya Saiful dari kelompok 2 yang bertanya, apakah itu yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Terima kasih. Kalian jawab pertanyaan dari Puput.
Bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapatkan jumlah hasil akhirnya. Sekian tugas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya masih Rika Atta Selvi Pembiana bersama rekan saya yaitu saya Suci Ramadhani Zomi. Saya Kandianti. Saya Saiful. Kita dari kelompok 2 kelas 10 ingin mempresentasikan materi kita yaitu membuat proyek mind mapping tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah sejarah bilangan berpangkat. Pada dasarnya, bilangan pangkat bukanlah suatu sistem bilangan atau jenis bilangan, melainkan suatu konsep atau metode penulisan suatu bilangan. Kita tidak menyebut bilangan berpangkat sebagai sistem bilangan seperti bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan rasional, bilangan real, dan sebagainya. Karena pada dasarnya memang berbeda. Adapun orang yang pertama kali menemukan bilangan berpangkat atau eksponen adalah John Napier pada tahun 1500 yang hidup pada tahun 1550 sampai 1617. John Napier merupakan seorang bangsawan dari Protestan Skotlandia. John Napier juga merupakan penemu bilangan logaritma yang memang ada hubungannya dengan bilangan eksponen. John Napier menyadari bahwa bilangan bisa diubah dalam bentuk eksponen maupun logaritma agar bilangan tersebut bisa diubah dalam bentuk yang lebih sederhana. Di sini ada sifat-sifat atau rumus yaitu yang pertama A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua ada A pangkat M kali A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M N untuk M lebih besar dari M. Yang ketiga ada dalam kurung A pangkat M N sama dengan A pangkat M N. Yang keempat ada dalam kurung A B pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M. Yang kelima dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M untuk B tidak sama dengan 0. Syarat A tidak sama dengan 0. Selanjutnya itu ada penerapan di kehidupan sehari-hari di bidang industri. Contohnya yaitu pada sebuah pabrik kertas HPS dilakukan pengemasan kertas per rim. Satu rim sama dengan 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Berapakah rim kertas HPS yang harus diproduksi dalam 1 bulan? 1 bulan adalah 30 hari. Penyelesaiannya yaitu jumlah kertas per hari sama dengan 30 dikali 30 sama dengan 30 pangkat 2. Jumlah kertas per bulan yaitu 30 pangkat 2 dikali 30 pangkat 1 sama dengan 30 pangkat 3 yang hasilnya sama dengan 27.000 rim. Referensi yang kita menemukan ini dari Aku Pintar ID dan Brandly.co.id. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan mengapa kalian memilih bidang industri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Karena sebelumnya kami memilih bidang militer, tetapi menurut kami itu terlalu sulit, maka kami ganti ke bidang industri. Baik, ada lagi? Perkenalkan, saya Sri Pangesti, mewakili kelompok 1 yang bertanya
Johanna Pierre lahir di mana? Johanna Pierre lahir pada tanggal 1 Februari di Merseyside Tower, Edinburgh, Britania Raya. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Kita berharap hasil presentasi yang kita berikan bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kita hanya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah kita sama-sama menyaksikan ya kalian presentasi proyek yang kalian bikin ya. Harapannya nanti kalian bisa menerapkan ini di kehidupan sehari-hari. Jadi banyak bidang ya yang bisa diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan sifat-sifat bilangan bermanfaat. Selanjutnya adalah fase ke-6, yaitu tentang mengevaluasi pembelajaran. Nah, Ibu juga minta kepada satu atau dua orang untuk mengevaluasi pembelajaran. Silahkan. Perkenalkan, saya Sri Panesti, mewakili kelompok 1. Kesulitan yang kami hadapi saat pembuatan proyek adalah anggota kelompok rumahnya jauh-jauh, sehingga tidak bisa mengerjakannya bersama. Ada Cara mengatasinya dengan mengerjakan proyek di waktu istirahat atau saat ada waktu luang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful dari kelompok 2. Kami menemukan permasalahan di sini. Kami kesulitan untuk menerapkan bilangan berpangkat pada kehidupan sehari-hari, tapi kemudian kami menemukan solusinya dengan mencari referensi di internet. Terima kasih. Terima kasih untuk yang mengevaluasi ya, Esti sama Saiful ya. Evaluasi ini adalah untuk memperbaiki pembelajaran kita selanjutnya. Misalkan kalian ada proyek lagi membuat mapping atau meta konsep. Jadi kesulitan ini mungkin Ibu rasa di setiap kelompok hampir sama ya, karena memang halnya jauh ya, saat kita pulangnya udah sore kan, jadi kalian memang menggunakan waktu itu semaksimal mungkin. Jadi mengerjakannya di waktu-waktu luang seperti istirahat dan misalkan ada jam yang bisa mengumpulkan untuk pembelajarannya. Dan untuk mencari referensi ya memang ya untuk menerapkan kehidupan sehari-hari itu banyak sekali pilihannya. Ada di bidang apa tadi? Sosial, ekonomi, kan, kesehatan, industri dan sebagainya. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan pilihan kalian. Sangat banyak referensi yang bisa dicari. Misalkan satu bidang memang kesulitan, dan bidang lain yang memang kalian menguasai. Seperti itu ya. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang proyek mapping yang berhubungan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi Ibu mohon nanti satu atau dua orang untuk mewakili teman-temannya untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ya, silakan Dana. Saya akan menyimpulkan dalam sifat-sifat bilangan berpangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menyimpulkan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen sangatlah berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang kesehatan, industri, ekonomi, biologi itu sangatlah berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eksponen atau sifat-sifat bilangan berpangkat itu sangat berguna dan digunakan di bidangnya. Tadi kalian dengan kelompok sudah menerapkannya. Ada di bidang industri, ada di bidang apa tadi? Sosial, biologi, ekonomi, kesehatan. Ya. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyimpulkan tentang sifat bilangan berpangkat. Jadi kesimpulannya adalah sifat bilangan berpangkat atau eksponen sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa digunakan dalam bidang kesehatan, industri, ekonomi, dan biologi, dan yang lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kalau kalian bisa menyimpulkan, otomatis kalian juga bisa merefleksi diri, ya. Selanjutnya adalah refleksi diri, ya. Silakan Ibu minta kepada kelompok 2 untuk merefleksi diri mewakili teman-temannya. Silakan kepada Herni. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran yang telah berlangsung tadi? Pembelajaran hari ini sangat menarik karena kita bisa menukarkan pendapat kita kepada teman-teman yang lain. Yang kedua, apakah pembelajaran tadi sama atau berbeda dengan pembelajaran sebelumnya? Apa alasannya? Berbeda. Karena pada pembelajaran sebelumnya kita hanya berkelompok mengerjakan tugas. Tapi pada kali ini kita membuat mind mapping atau peta konsep dan mempresentasikan kepada teman-teman yang lain. Yang ketiga, apa yang kamu harapkan agar guru lakukan saat pembelajaran tadi? Yang saya harapkan, guru bisa memberikan suasana baru saat mengajar. Contohnya mengajak kita bermain sebentar, supaya nantinya kita akan bisa lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Yang keempat, hal apa yang tidak menarik saat pembelajaran berlangsung? Lalu malu-malu untuk menyampaikan pendapat saat kelompok lain presentasi. Yang kelima, menurut pendapatmu, hal menarik apa yang terjadi saat pembelajaran tadi? Saat presentasi dan membuat mind mapping. Terima kasih. Terima kasih kepada Herni. Jadi refleksi diri ini mewakili kalian semua, ya. Jadi ibu rasa kalian juga berpendapat seperti itu, ya. Ini mewakili kalian. Selanjutnya adalah ibu akan kasih soal
adalah Ibu menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk akar. Jadi setelah sifat-sifat bilangan berpangkat, kita akan belajar tentang bentuk akar. Bentuk akar itu adalah bentuk lain dari sifat bilangan berpangkat ya. Sifat bilangan berpangkatnya misalkan ada A pangkat A per B. Jadi A per B itu bisa dijadikan bentuk akar. Jadi jika ada bilangan misalkan B pangkat M per N misalkan, itu bisa diubah menjadi bentuk perpangkatan. Jadi selanjutnya Ibu harap kalian belajar di rumah tentang bentuk akar ya. Nanti setelah kalian belajar bentuk akar, Ibu harap di pertemuan kita selanjutnya kalian sudah punya catatan tentang bentuk akar ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya Ibu minta catatan kalian, catatan kecil tentang bentuk akar. Siap? Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih untuk waktunya. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.